warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menyampaikan hasil dari pelatihan wawasan kebangsaan di Bukit Jawa Timur yang mana membahas tentang wawasan kebangsaan yang menyeluruh, mulai dari jadi saya mengambil judul dari esai saya, penguatan karakter siswa melalui belajar kebangsaan berbasis Pancasila dan dimensi kelulusan di Pancasila. Sebelum saya membuat esai, pertama saya melihat ada perekrutan dari pelatihan wawasan kebangsaan. Lalu saya mencoba mengikuti membuat esai, alhamdulillah terima. Nah, ini judul dari esai saya. Kemudian, di sana kita membahas tentang yang pertama tentang masyarakat multikultural, yang mana di dalamnya membahas tentang adat istiadat, kebudayaan adat Indonesia. Nah, saya merasa saat pelatihan itu seperti belajar kembali, meskipun biasanya saya juga harus memilah CP, terus memahami lebih dalam. Ternyata di sini saya disuruh belajar lagi, lebih meluas, dan menurut saya ternyata banyak yang saya dapat dari wawasan kebangsaan ini. Menurut saya kalau di kelas saya atau di lingkungan sekolah, memang untuk wawasan kebangsaan itu minim, lebih dimulai memang yang Islamic gitu. Tapi menurut saya setelah saya mengikuti ini, memang harus seimbang, harus balance. Mereka harus mengerti Indonesia itu seperti apa, Indonesia itu mempunyai apa saja, kekayaannya yang berlimpah itu apa saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua tentang Pancasila ideologiku. Di sini membahas tentang makna simbol Pancasila, kemudian penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang ketiga jejak perjuangan bangsa. Di sini mendeskripsikan peran tokoh pahlawan Indonesia, memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang mana nanti kita bisa mengangkat anak-anak kepada tokoh di daerah masing-masing, seperti itu. Kemudian selanjutnya posisi strategis di Indonesia. Nah, di sini saya merasa minim pengetahuan sekali tentang posisi strategis Indonesia, yang mana membahasnya tentang letak geografis Indonesia itu berbatasan dengan selat apa, pulau apa, itu saya minim sekali. Di sini saya merasa, ternyata saya disuruh belajar lagi, karena dulu saya kurang suka dengan geografi. Kemudian yang kelima tentang harmoni sosial, yang mana di sini mengajarkan anak-anak untuk saling menghargai, saling menghormati, yang mana mewujudkan harmoni sosial. Yang selanjutnya tentang bela negara, yang mana di sini saya juga belajar tentang, kebetulan kelompok saya kemarin dapat tentang ancaman tantangan di Hankam, pertahanan dan keamanan. Ternyata banyak situs kados game Roblox itu sudah tidak diperbolehkan oleh menteri, karena dengan bermain Roblox, kemudian di dalamnya permainan tersebut itu bisa membuat anak bisa menirukan seperti itu. Jadi nanti yang akan saya bahas adalah tentang Pancasila sebagai ideologiku dan harmoni sosial, karena sangat nyambung dengan esai saya atau proyek yang akan saya jalankan. Nah, di sini kita mulai bicara Pancasila ideologiku. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila itu ada konteks positif, yang mana berita baik yang dapat mengimbangi berita buruk, seperti yang di pembelajaran mendalam, pola pikir bertumbuh. Nah, jika kita memiliki pola pikir tetap,
tidak mau berkembang, tidak mau bertumbuh, ya hasil kita tergerus dengan hoax, kemudian informasi-informasi yang membuat kita semakin gelisah, panik seperti itu. Karena kebanyakan sekarang siswa itu lebih suka ke TikTok yang kurang bermanfaat. Kemudian, nah di sini nanti kita belajar tentang makna lambang, makna simbol dan Pancasila sebagai negara. Menurut saya di guru semua sudah hafal di CP fase A, B, C membahas tentang ini. Jadi nanti saya tidak membahas tentang ini panjang. Nah, ini untuk lambang negara dan peraturan perundang-undangan. Nah, saya juga baru tahu ternyata ada makna dari burung Garuda menoleh ke kanan. Bapak Ibu sudah tahu ya? Biasanya yang saya tahu adalah mungkin dari sayapnya artinya apa, kemudian cengkramannya. Nah, yang baru saya tahu adalah kepala menengok ke kanan itu menggambarkan kebaikan. Jadi banyak yang saya belajar lagi. Siswa. Kemudian ini tubuh Garuda berwarna emas melambangkan kemegahan. Terus garis tebal perisai. Garis tebal perisai ini saat saya mengamati di mana nih, ternyata itu yang ini, yang mungkin yang ini garis tebal di perisai itu juga saya baru tahu. Kemudian ini pasti Bapak Ibu sudah hafal ya, tentang makna simbol negara Pancasila, bintang itu mengajarkan apa, kemudian maknanya apa, seperti itu. Kemudian istilah kedua, saya rasa Bapak Ibu sudah paham tentang ini. Nanti saya lanjut ke lingkungan sosial. Di sini lingkungan sosial adalah sebuah keadaan masyarakat yang kemudian saling berhubungan secara baik dan saling menghargai satu sama lain, sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Kenapa itu saya merasa di kelas saya di kelas 3 itu hubungan antar teman itu lagi sangat pro dan kontra. Jadi mungkin itu bisa buat saya untuk di kelas. Jadi proyek saya ini bukan seperti program sekolah yang bulanan atau mungkin semester, enggak. Ini bisa dimasukkan dalam pembiasaan sehari-hari. Seperti itu. Nah, di sini bentuk-bentuk perhubungan. Nah, ini strategi mengatasi perhubungan memperkuat budaya sekolah dan aktivitas kebinekaan. Yang pertama, olahraga dan permainan persahabatan, festival permainan tradisional. Kemudian seni, budaya dan agama. Bisa unjuk budaya, pentas seni, perayaan hari besar agama, seperti itu. Nah, ini saya diceritakan oleh fasilitatornya. Pada saat seminar ekstremisme dan radikalisme ini, beliau mengundang seorang mantan teroris, yang mana sekarang sudah kembali ke keluarganya, yang mana berawal dari ini. Salah satu faktor pemantik murid terpapar ideologi atau paham radikal adalah perlakuan yang tidak bijaksana, luput perhatian dari orang tua atau pihak lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka menemukan tempat, komunitas dan penyaluran potensinya yang tidak sejalan dengan norma sosial. Jadi ceritanya beliau adalah mempunyai 3 bersaudara, yang mana 2 saudaranya sudah sukses bisa menjadi
ada yang jadi polisi, tentara, lalu dia belum bisa mencari seperti itu. Akhirnya dia dibanding-bandingkan, kemudian dia mencari jalan sendiri. Akhirnya sempat menjadi teroris di luar negeri. Setelah itu beliau sadar dengan ketika sudah membunuh anak kecil, lalu dia menyadari. Nah, ini untuk kita semua, bagaimana kita ke anak-anak. Kadang itu refleks atau spontan, tidak terasa kalau kita sedikit membandingkan seperti itu. Kemudian atensi lebih ketika kita melihat ada yang aneh pada murid kita, menyendiri, antisosial adalah salah satu ikhtiar bijaksana untuk terus mendorong pendampingan. Dan di sini sedangkan guru pasti mempunyai murid yang istimewa, anak langit. Nah, justru itulah butuh pendampingan kita, yang mana kita bisa menerima dia ketika mungkin dia tantrum karena dia merasa di sekelilingnya tidak bisa menerimanya, seperti itu, merasa kayak dihakimi, kemudian tidak ada yang ingin memeluknya, memperhatikannya, seperti itu. Kita boleh sangat merangkul mereka, tapi tetap tegas, seperti itu. Nah, di sini kurangnya perhatian dan pendampingan dapat membuat murid rentan mencari penerimaan di lingkungan yang tidak sejalan dengan nilai sosial dan kebangsaan. Refleksi ini mendorong saya untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku murid serta hadir sebagai pendidik yang mendengar dan mendampingi. Perkuat kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan sekolah agar bersama-sama menciptakan ruang aman inklusif dan melandaskan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman saya memang saat mungkin ketika kita melihat atau mengamati siswa kita yang sedang memang tidak baik-baik saja, mungkin dikatakan bertengkar. Nah, ketika kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang agak tinggi, itu pasti nanti juga memicu mereka. Nah, saya juga pastikan, terus saya coba dengan kalimat yang memang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu halus juga. Saya coba dekati, ternyata bisa. Berarti saya sudah tahu nih caranya untuk melerai mereka dengan cara yang seperti apa, seperti itu. Nah, di sini rancangan proyek wawasan kebangsaan saya yang pertama berlatar belakang tantangan karakter yang zaman sekarang, kemudian kepedulian sosial siswa, mulai dari kepedulian dengan sekitar, dengan teman, itu sangat minim. Kemudian wawasan kebangsaan ini perlu diwujudkan dalam tindakan nyata melalui penjelasan nilai dan perilaku nyata. Kemudian di sini sekolah sebagai ruang pembentukan nilai moral. Jadi tujuan proyek saya menanamkan nilai Pancasila secara kontekstual, membentuk karakter dan identitas kebangsaan, kemudian mewujudkan harmoni sosial melalui interaksi dan kolaborasi nyata di sekolah. Nah, ini inovasi dan transformasi yang dihadirkan. Yang pertama menghadirkan belajar e-learning, yang mana tahap-tahap ini nanti yang akan saya lakukan di strategi implementasi. Yang pertama eksplorasi aktif dan kontekstual, yang mana di sini siswa menemukan pengetahuannya melalui pengalaman langsung dengan diskusi tanya jawab, kemudian observasi lingkungannya, kemudian kunjungan ke museum jika terbatas untuk ke tempat aslinya, kemudian pembelajaran yang bervariatif. Nah, kemarin saya mendapatkan pembelajaran variatif yang banyak, mulai dari dibungkus dengan permainan puzzle, kemudian sosiodrama, kemudian membuat keliling terus melihat representasikan. Nah, itu juga bisa dibuat untuk referensi pembelajaran yang variatif. Nah, kemudian yang kedua ini proses berpikir kreatif dan kritis. Di sini siswa mengidentifikasi masalah sederhana di sekolah dari brainstorming ide solusi realistis. Di sini saya mengambil dari metode James dari India,
Yang pertama mereka merasakan dulu, kemudian dia berpikir, dia merealisasikan atau merencanakan, kemudian aksi nyata. Nah, di sini yang terakhir transformasi budaya sekolah atau uji budaya. Di sini kemarin dianjurkan untuk mungkin 1 bulan sekali ada uji budaya atau 1 semester seperti itu. Nah, di sini strategi implementasinya mulai dari yang dasar terlebih dahulu, mengenal simbol, mengenal pahlawan nasional, mengenali keberagaman budaya. Ini lebih didahulukan untuk yang di daerah kita sendiri. Kemudian memahami bentuk konkret nilai Pancasila, menghasilkan berbagai ide solusi, refleksi perilaku dan kontribusi diri. Kemudian aksi nyatanya di sini membuat poster persatuan dan toleransi yang mana mereka nanti sosialisasi ke setiap kelas. Kemudian kampanye dan kebersihan dan gerakan cleaning week. Gerakan cleaning week ini sudah saya lakukan di kelas 3 yang awalnya sangat jijik untuk mencuci tong sampah dan akhirnya mereka sekarang ketagihan seperti itu. Kemudian yang keempat, refleksi dan perayaan. Di sini isinya berbagi pengalaman dan tantangan, jurnal refleksi atau percakapan kelompok, presentasi kelas, pameran hasil karya, dan dokumentasi melalui mading atau media sosial sekolah. Nah, dokumentasi ini bisa nanti kita apresiasinya untuk membuat podcast seperti itu. Jadi mereka merasa, oh saya merasa diapresiasi, merasa ternyata dengan belajar itu sungguh-sungguh itu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini untuk sumber daya pendukungnya dari tim Baik Sama Guru, kemudian sarana prasarana mulai dari media literasi, ruang presentasi, perlengkapan uji budaya, kemudian dukungan dari ketiga sekolah, anggota dari dinas pendidikan dan bisa kolaborasi dengan komunitas luar. Ini untuk monitoring dan evaluasi indikator keberhasilan mulai dari sikap, perubahan sikap, kejujuran, kerjasama, toleransi, gotong royong dan masih banyak lagi. Kemudian alat ukur bisa dari observasi melihat siswa, dokumentasi karya, perilaku dan kolaborasi dan teman guru. Untuk umpan baliknya juga kita melalui dari masukan siswa, diskusi dengan guru, berkolaborasi, kemudian catatan dari kepala sekolah, kemudian tanggapan orang tua dan refleksi akhir proyek. Nah, ini perubahan yang diharapkan siswa menunjukkan karakter Pancasila dan kesehariannya. Lingkungan sekolah lebih peduli, bersih, saling menghargai, saling menghormati, meningkatnya kesadaran identitas kebangsaan, terbentuk budaya kolaborasi dan tindakan nyata. Kemudian strategi keberlanjutannya, program cleaning yang berkelanjutan, kemudian pembiasaan perilaku positif atau 7 kebiasaan yang hebat, penguatan studi agensi dalam kegiatan sekolah dan integrasi dalam kurikulum dan kegiatan kurikuler. Kemudian potensi replikasinya bisa dilakukan sekolah lain dan dijadikan model proyek kebangsaan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin lewat